Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitria dengan NIM 21040151555 dari kelas 3G Farmasi Fisik. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal kinetika dan order reaksi. Selamat menyaksikan. Nah, pada soal pertama, sediaan cair aspirin mengandung 325 mg per 5 ml. Kelarutan aspirin pada suhu 25 derajat Celcius adalah 0,33 gram per 100 ml. Sediaan memiliki pH 6,0. Konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin dalam sediaan adalah 4,5 kali 10 pangkat min 6 per detik. Jika produk dianggap tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula, maka tentukan massa guna sediaan tersebut. Nah, yang pertama yang diketahuinya itu konstanta kecepatan orde pertama, yaitu 4,5 kali 10 pangkat min 6 per detik. Nah, kemudian cari nilai A-nya nih dari sediaan cair aspirin yang mengandung 325 mg per 5 mili. Nah, di sini kan dalam bentuk miligram, maka kita ubah dulu nih ke dalam bentuk gram. Jadi 0,325 gram dibagi 5 mili sama dengan 6,5 gram per 100 mili. Itu nilai A-nya. Nah, yang ditanyakannya itu massa guna. Maka tentukan dulu nih umur simpannya. K0 sama dengan K dikali kelarutan. Nilai K-nya itu tadi udah diketahui ya, 4,5 kali 10 pangkat min 6 per detik dikali kelarutan. Kelarutannya itu 0,33 gram per 100 mili. Maka 4,5 kali 10 pangkat min 6 per detik dikali 0,33 gram per 100 mili. K0 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6 gram per 100 mili detik. Nah, untuk massa guna sediaannya T90 sama dengan 0,10 kali A0 dibagi K0. Nah, untuk T90-nya ini produknya tersebut terurai jadi 90%. 0,10 ini dari rumusnya ya teman-teman, dikali A0 dibagi K0 sama dengan 0,10 dikali A0-nya tadi 6,5 gram per 100 mili dibagi K0. K0-nya tadi 1,5 kali 10 pangkat min 6 gram per 100 mili per detik. Nah, gram per 100 milinya ini kita coret ya. Jadi hasilnya T90 sama dengan 4,3 kali 10 pangkat 5 detik. Diubah ke hari yaitu 5 hari. Jadi massa guna produk tersebut yaitu 5 hari. Nah, kemudian pada soal nomor 2, suatu produk obat diketahui tidak efektif apabila sudah terurai 23%. Konsentrasi awal produk adalah 11,5 mg per mili. Setelah 1 tahun, konsentrasinya berubah menjadi 7,5 mg per mili. Jika diasumsikan kinetika penguraian mengikuti orde 1, tentukan umur simpan pada waktu paruh produk tersebut. Nah, yang diketahui pada soal ini yaitu konsentrasi awal produk CO sama dengan 11,5 mg per mili dan T-nya itu waktunya itu 1 tahun.
CT-nya itu konsentrasi yang berubah tadi menjadi 7,5 mg per mili. Nah, yang ditanyakan itu umur simpan dan waktu paruh. Kita cari dulu nih umur simpan. Umur simpannya kan 3 dibagi T dikali log CO, C0 dibagi CT. Nah, 2,303 dibagi T-nya itu 1 dikali log C0-nya itu tadi 11,5 dibagi log CT 7,4. Nah, hasilnya 2,303 dibagi 1 sama dengan 2,303. Nah, log 11,5 dibagi log 7,4 sama dengan 0,1914. Nah, nilai K-nya ini 2,303 dikali 0,1914 sama dengan 0,44 mg per tahun. Nah, untuk waktu paruhnya T setengah sama dengan 0,693 dibagi umur simpan. Umur simpannya itu kan tadi sudah diketahui tuh 0,44 mg per tahun. Nah, kita jumlahkan saja 0,693 dibagi 0,44 sama dengan 1,575 tahun. Jadi umur simpan pada produk ini 0,44 mg per tahun dan waktu paruhnya itu 1,575 tahun. Nah, untuk soal yang nomor 3, laju penguraian 0,056 M zat X diketahui sebagai berikut. Nah, ini sudah ada ya tabelnya, ini waktu dalam jam dan kadar tertinggal. Di soalnya kita cari tentukan order reaksi berdasarkan metode grafik. Jika dari soal di atas kadar awal 0,056 M, tentukan order reaksinya berdasarkan metode substitusi. Dari soal ini kita harus mencari order reaksi berdasarkan metode grafik dan metode substitusi. Nah, untuk yang pertama metode grafik, kita cari dulu nih nilai regresinya. Regresi order 0 ini nilainya dari waktu dan kadar tertinggal. Jadi ntar di kalkulator dimasukkan saja nih waktu dan kadar tertinggal. Nah, maka nilai R regresinya sama dengan 0,9647. Nah, untuk order 1 ini cari nilai regresinya dari waktu dan len CT. Len CT ini dari len kadar tertinggal, jadi 0,0552 ini dilenkan, jadi hasilnya negatif 28,967. Nah, jika sudah ada hasilnya, regresinya sama dengan 0,9536. Nah, untuk mencari regresi order 2 dari waktu dan 1 per CT. 1 per CT ini 1 dibagi kadar tertinggal. 1 dibagi 0,0552 hasilnya sama dengan 181,159. Nah, order 0 ini dari waktu dan 1 per CT. Maka regresinya sama dengan 0,9398. Nah, ini untuk grafiknya yang sudah dicari di mikroskop Excel. Nah, untuk persamaan Y-nya negatif 0,012 itu untuk nilai B, dan untuk nilai A
A-nya itu 0,056. Nilai regresinya sama seperti yang di kalkulator tadi, nilainya 0,9647. Nah, untuk orde satunya, waktu di Lencete dan Lencete, nilai regresinya 0,9536, dan untuk orde 2-nya regresinya 0,9398. Nah, untuk mencari orde reaksinya, cari nilai R yang mendekati 1. Nah, dari orde 0 dan orde 0, orde 1, dan orde 2, nilai yang mendekati 1 R-nya itu adalah orde 0. Maka orde reaksi berjalan pada orde 0. Nah, selanjutnya untuk metode substitusi. Nah, metode substitusi ini didapat dari nilai R yang mendekati angka 1. Nah, tadi kan sudah didapat tuh dari orde 0, yang R-nya sama dengan 0,9647. Nah, persamaan Y-nya dimasukkan, Y sama dengan negatif 0,0012X di plus 0,056. Nah, kita diasumsikan saja nih nilai A dikali T-nya itu sama dengan Y, dan nilai min K itu sama dengan negatif 0,0012X 0,12, dan nilai T-nya itu adalah X, nilai A dikali N-nya itu 0,056. Maka dapat disimpulkan nilai A-nya itu 0,0012. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.